Hai semua, kembali lagi bersama saya Badrian Nur. Kali ini saya akan menerangkan tentang proses masuknya Hindu Buddha ke Nusantara. Baik, pada masa lampau kita ketahui adanya hubungan internasional yang telah terjadi antara kepulauan yang ada di Nusantara dengan orang-orang yang ada di Asia, terutama orang Cina dan India. Nah, mereka melakukan hubungan dagang, yang mana para pedagang dari India dan Cina berdagang di kepulauan yang ada di Nusantara. Dalam melakukan perdagangan sendiri pun, mereka memperdagangkan berbagai macam benda seperti kain, pecah belah, emas, dan lain-lain. Tetapi komoditas yang paling mereka gemari di Kepulauan Nusantara ialah adanya kapur barus dan gaharu, sebagaimana itu bahan untuk pembuatan minyak wangi. Nah, pada masa itu tentunya mereka menggunakan kapal untuk bisa sampai ke Nusantara. Kapal yang mereka gunakan adalah kapal layar, tidak seperti zaman sekarang yang menggunakan mesin. Nah, pada masa itu arah angin sangatlah menentukan. Angin muson barat dan angin muson timur sangat mempengaruhi mereka untuk pergi dan pulang. Sembari mereka menunggu pulang, mereka akan melakukan perdagangan yang cukup lama yang berada di Nusantara, sembari menetap dan lain-lain. Ada juga yang katanya menikah. Nah, disitulah telah terjadi interaksi sosial yang sangat besar, yakni adanya akulturasi budaya yang sangat berbeda. Adapun perubahan itu dapat dilihat dari yang asalnya cuma kesukuan yang dipimpin oleh kepala suku berubah menjadi sistem kasta yang dikembangkan oleh bangsa Arya di lembah Sungai Indus. Adapun susunan kastanya adalah yang pertama, kasta Brahmana, yang mana ini adalah kastanya kaum pemuka agama. Yang kedua adalah kasta Ksatria, yang mana ini adalah kaum bangsawan. Yang ketiga adalah kasta Waisa, yang mana ini adalah kaum saudagar atau para pedagang yang kaya raya. Yang keempat adalah kasta Sudra, yang mana ini adalah kasta rakyat jelata. Adapun berbagai macam teori yang membahas tentang masuknya Hindu Buddha ke Nusantara adalah sebagai berikut. Pertama, teori Brahmana, yang mana dikemukakan oleh Van Leer. Menurut teori ini, para kaum Brahmalah yang telah memberikan pengaruh Hinduisasi yang ada di Kepulauan Nusantara, karena merekalah yang bisa menguasai kitab Veda dan berhak untuk mengajarkannya. Terlihat dari mereka menguasai bahasa Sanskerta dan bisa menulis huruf Pallava. Ini dibuktikan dengan prasasti-prasasti yang ada di Nusantara pada zaman kerajaan yang berbahasa Sanskerta dan berhuruf Pallava. Tetapi ada juga kelemahan dari teori tersebut, karena para kaum Brahma India tidak diperbolehkan untuk pergi dari India, sehingga mereka tidak bisa memberikan pengajaran ke pulau yang ada di Nusantara. Tapi bila misalkan ada yang belajar, ada kemungkinan mereka akan mengajarkannya. Yang berikutnya adalah teori kesatria. Teori kesatria ini dikemukakan oleh Majumdar, yang mana menurut teori ini bahwa para kaum kesatria lah yang memberikan pengaruh Hinduisasi yang ada di Kepulauan Nusantara. Mereka, para kaum kesatria ini, melarikan diri dari gejolak yang terjadi di India akibat perang, kekuasaan, dan lain-lain, sehingga mereka berpetualang untuk mencari wilayah baru yang ada di Kepulauan Nusantara dan membangunlah sebuah kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu di sana. Namun tidak adanya bukti hasil ekspansi dari kerajaan India terhadap kepulauan yang ada di Nusantara mengakibatkan teori ini kurang kuat. Tetapi poinnya di sini adalah para kaum ksatria memang suka berpetualang. Yang berikutnya adalah teori Waisa. Teori ini dikemukakan oleh Krom, yang mana menurut teori ini para kaum Waisa lah yang sangat berpengaruh dalam Hinduisasi yang ada di Nusantara. Kita ketahui bahwa kaum Waisa adalah kaum pedagang, yang mana mereka sering sekali berinteraksi dengan penduduk yang ada di Nusantara. Bahkan mereka pun bisa menetap sambil menunggu waktunya pulang ke India, sehingga ada kemungkinan mereka berinteraksi di dalamnya dan mengenalkan budaya India kepada masyarakat yang ada di Nusantara. Tetapi dalam teori tersebut memang ada kelemahan, karena
para kaum Waisa tidak berhak dalam memberikan ajaran Hindu kepada masyarakat, yang mana yang berhak adalah kaum Brahmana. Yang berikutnya adalah teori arus balik, yang mana ini dikemukakan oleh Bose, yang mengatakan bahwa orang-orang di Nusantara tertarik untuk belajar ajaran Hindu sehingga mengirimkan pemudanya untuk belajar ke India sembari menunggu nanti untuk kembali agar diajarkan kepada mereka yang ada di Nusantara. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, dari semua teori tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa memang peradaban sebelum ajaran Hindu masuk sudah ada, dan mereka pada saat itu sudah memiliki ketertarikan lagi terhadap ajaran Hindu dan disesuaikan dengan kebudayaan yang asal. Oleh karenanya terjadilah akulturasi budaya, sehingga lambat laun terbentuklah sebuah kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha yang ada di Nusantara. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.